Kita buka halaman 8. Halaman 8. Buku niki pun kula sampaiaken, pun kula paringi niku sejak zaman azali, zaman purba, prasejarah sampai sejarah, tapi belum pernah dibahas. Sangger dikekno terus. Sementara yang diberi ini tidak mempunyai kepekaan, hanya ditumpuk no omah. Tidak diamalkan. Padahal ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat bahwa orang yang berhasil itu tandanya cuma satu. Berani atau dia senang, semangat untuk membaca. Semangat untuk membaca, hanya itu toh. Iqra. Semangatnya membaca. Jadi kalau anak sekolah dia tidak cinta membaca, maka nilai kesuksesannya pasti dipertanyakan. Saya ulang sejarah dulu bahwa kenapa saya lebih berhasil dibanding dengan teman-teman saya dalam urusan dunia saat ini. Karena saya sering membaca dan teman-teman itu terlambat membaca. Taunya dia pada saat ditanya setelah membacanya itu kalau besok pagi ujian, itu baru malamnya membaca, namanya SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya esok ngantuk, akhirnya nopo? Sesuk tek sok omong ana bocah sing pinter terus dijawil ngerpek utawa nyontek dengan alasan apa? Al ilmu nurun. Ilmu itu nurun, ora nurun berarti ora ilmu. Membaca. Sekilas saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak, ini bisa dijadikan sebagai percontohan. Minat membaca saya ini sudah tumbuh sejak mulai TK. TK Lestari Bangsri. TK Lestari Bangsri. Pada saat itu saya melihat ada namanya rumah masa depan. Di situ diperankan oleh si Bayu dan si Aji. Si Bayu itu cerdas dengan fasilitas lengkap, tetapi si Aji ini tidak sekolah, tetapi pada saat ada cerdas cermat si Bayu kalah. Kuncinya apa? Ternyata pada saat dia meloper koran, karena si Bayu ini adalah tukang peloper koran. Koran yang diloperkan, majalah yang diloperkan ini belum diloperkan sebelum dibaca dulu. Ini saya ambil. Oh berarti anak ini cerdas gara-gara membaca. Sesuai dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal. Iqra itu tidak sekali, tetapi membaca itu 2 kali minimal atau bahkan 4 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Baca situasi, baca kondisi, baca lingkungan. Intinya kepekaan sosial. Ini yang ditanamkan di telinga kita. Baca dengan telinga, baca dengan mulut, baca dengan mata. Tapi dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Pembacaan dan penghayatan. Maka sekali lagi bahwa anak bapak ini besok jadi sukses dan tidak bisa ditentukan sekarang senang baca atau tidak. Kalau dia senang baca berarti ada potensi untuk menjadi orang yang berilmu. Dulu bahwa saya sampaikan mungkin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak punya uang. Karena apa? Ciri orang yang sukses itu kecilnya miskin dan kecilnya itu wajahnya tidak ganteng. Itu ciri orang sukses. Loh ini bener Kang, mau lo Kang? Kacang Kang. Kok kecil dia sudah wajahnya ganteng, wapi, resik, terus sugih, itu rata-rata tidak berhasil. Kenapa? Pas kecil ganteng, wes ditotol pitik.
Loh, ganteng niku berarti digoleki wong wedok. Berarti ditotol pitik. Mulane jangan tinggali anake iku ganteng ta ora. Nek cilik-cilik iku ora sik ganteng berarti ini sukses. Loh, niki leres saestu niki. Pokoke angger bocah sebelum dia kira-kira umur 25 tahun, sebelum umur 25 tahun masih ngluthuk. Nah niki delok, niki kacang. Kacang masih berada di dalam bumi, masih ngluthuk, masih ditutup kulit dan dia akan terbuka selama nanti umur 21 sampai umur seterusnya. Maka itulah ciri-ciri orang yang sukses. Anak kecil mulai dia dididik di lingkungan-lingkungan yang miskin, nanti akan tumbuh sesuatu kepekaan kemandirian. Saya dulu kelas 1 SD niku bapak kula ngingoni wedhus cara untuk mendapatkan uang bagaimana golek rasa. Kalau tidak semacam itu dondomi sandal, dondomi sepatu. Karena apa? Dibungkus dengan kemiskinan. Pertama, kecilnya dibungkus dengan kemiskinan. Kedua, dibungkus dengan wajah yang pas-pasan. Makanya jangan heran, santri yang berhasil itu santri yang gudikan. Kalau belum gudikan maka dia tidak akan berhasil. Karena kalau gudikan dia tidak akan mikir pacar. Lah sapa sing gelem pacar wong gudikan. Oleh sebab itu oleh para santri, maka bergudik rialah Anda kalau menginginkan sukses. Cobalah jenengan pikir, rusak dunya gara-gara free sex dan gara-gara tawuran. Free sex, yang melakukan free sex itu rata-rata mahasiswa karena mereka tidak gudikan. Lah semua tawuran yang melakukan itu mesti SMP, SMA, mahasiswa, bahkan dewan. Kenapa mereka tawuran? Karena tidak gudikan. Lah semua mau gudikan nyekel watu loro kok. Apa meneh sampai tawuran? Maka tidak akan pernah kita mendengar tawuran antar pesantren. Lah bagaimana tawuran wong nyekel watu loro. Oleh sebab itu, pada saat kecil dikemas dengan penyakit, dikemas dengan kemiskinan. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga permata yang ada di dalam tanah, yang ada permata ini di kulit-kulit kacang ini yang nanti akan tumbuh besar matang. Tetapi kalau dia sudah terbuka dulu, akhirnya apa? Ditotoli pitik. Jangan anaknya pakaiannya apik-apik pas sekolah. Niku ciri kesuksesannya sangat sulit. Sebab apa? Ditotoli pitik. Inilah kemiskinan yang membungkus menjadikan kita akan berhasil. Yang kedua, bahwa sering saya sampaikan, kelas 3 SD Bapak Tain atau Bapak yang lain, saya ke perpustakaan di Bangsri, yang sekarang Bangsri di situ perpustakaan jadi balai desa. Benar ya, balai desa. Itu saya meminjam kamus bahasa Indonesia, tebalnya itu paling tidak tebalnya itu sekian hampir 1600 halaman. 1600 halaman. Kelas 3 SD saya membaca buku kamus bahasa Indonesia 1600 halaman. Saya tempuh bagi 10. Setiap satu hari harus mampu membaca 100 halaman. Akhirnya yang terjadi apa? Hanya dalam jangka waktu 2 minggu kamus ini sudah kembali ke perpustakaan dan saya tulis dengan buku-buku tulis, sisa-sisa buku tulis kelas 1, kelas 2 yang di situ kertas-kertasnya belum tertulisi.
Itu cara saya untuk mengejar agar bisa membaca. Yang kedua, sebelum saya mampu untuk membeli kitab-kitab atau buku-buku, bahwa di lapangan itu biasanya wonten bioskop atau layar tancap. Di situ banyak orang yang jualan kacang. Jualan kacang itu dibungkus dengan koran saya ambil, saya clipping tajuk rencananya, saya baca, saya fotokopi. Maka pada kelas 5, kelas 4 sudah hafal. Ini menteri luar negeri Amerika, ini menteri ini, menteri ini, menteri ini. Karena apa? Membaca koran yang jadi bungkus kacang. Jadi orang pinter itu hanya sekedar dia lebih dahulu tahu dibanding dengan orang bodoh, hanya itu. Lebih dahulu tahu pada saat dia membaca ujian, mengerjakan ujian, lebih dahulu tahu dibanding dengan temannya. Temannya ini tidak mau belajar, hanya itu. Orang pintar itu bedanya semacam itu. Berarti intinya bahwa kesuksesan itu adalah dengan membaca. Walaupun jenengan hampir masuk alam kubur, baca koran, baca Quran, baca. Insya Allah otak ini akan encer. Otak ini akan encer. Sering saya sampaikan bahwa otak kita itu terdiri dari 1 triliun sel. Jadi dia tidak akan pernah habis untuk menerima pesan-pesan ilmu yang kita baca lewat mata yang disimpan di dalam memori otak. Berarti kunci kesuksesan adalah membaca sesuai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naik ke kelas 4, naik ke kelas 5, bacaannya itu sudah habis. Akhirnya apa yang terjadi? Bahwa bukunya Kang Gani itu kelas 1, 2, 3 sanawi saya lalap semuanya kelas 5. Jadi pada waktu masuk WH sudah santai Pak Tain. Pak Tain menerangkan geografi, saya sudah tahu geo itu bumi, grafis itu ini dan sebagainya. Jadi lebih dahulu, maka kadang saya pada waktu diterangkan guru saya tinggal tidur. Karena apa? Sudah pernah saya baca, tetapi pada saat dibangunkan tahu karena memorinya sudah terisi. Itu pengalaman saya. Mau cuma seperti Pak Haryono, dia tidak sempat membaca. Makanya dia tidak mampu untuk jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tidak mampu. Intinya adalah membaca. Sekarang kita lihat halaman 8, prinsip kesuksesan. Kan dihapuskan. Yang paling terakhir itu saya kelas 1 aliyah menjadi sekretaris. Sekretaris itu jadi pemimpin redaksi majalah Amanat. Apa yang terjadi? Seluruh makalahnya Mbah Sahal itu satu tumpuk sekian, sekitar hampir berapa ratus makalah. Ini saya baca semua, saya ketik semua, kadang saya fotokopi. Sampai sekarang ini makalahnya Mbah Sahal masih ada. Jadi kelas 1 aliyah ini sama pemikirannya, hampir setara dengan adik kecilnya Mbah Sahal. Makanya Mbah Sahal itu katanya cerdas, karena saya belum pernah mengikuti seminar beliau. Kalau sekian banyak saya baca, saya tulis dan saya ketik. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa wahai para santri membacalah, wahai para ibu membacalah, karena nanti membaca kita otaknya tidak lelah. Orang sukses itu bentuknya seperti jarum jam. Kang tulisnya gawe jarum jam kan. Orang sukses itu seperti jarum jam. Yang paling ujung itu kecil, yang paling bawah kecil. Ngeten iki kan. Nah, persis ngeten iki. Kompas. Kunci kesuksesan. Banyak kita membaca tetapi jarang yang menghayati. Banyak kita menghayati. Selamat datang Bapak Jari.
yang telah terlambat datang karena beliau pejabat tinggi negara. Daripada tidak sama sekali. Coba kita lihat bahwa ciri orang yang sukses itu adalah seperti kompas. 8 prinsip ini nanti kalau kita simpulkan semuanya adalah seperti kompas. Kenapa Pak, Bu? Kompas, jarum kompas. Ini jarum